Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrianti Rika Ratinus, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah SD Negeri 04 Toho, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025, BET 3 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 3 PASE B dengan tema Kisah Yosua. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Hormat. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk Olivia Dira memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa mengangkat benda kemenangan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehadiran-Mu. Ajarilah kami untuk memimpin yang berani dan taat pada perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau cek dulu daftar kehadirannya pada hari ini. Apakah masuk semua? Masuk. Nah, materi kita pada hari ini yaitu Kisah Yosua. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, apakah ada yang tahu materi kita minggu yang lalu? Apa materi kita minggu lalu, Rafael? Yusuf. Iya, materi kita minggu yang lalu adalah Yusuf. Nah, hari ini kita masuk ke materi Kisah Yosua. Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang juga menghadapi tantangan besar setelah menggantikan pemimpin bangsa Israel, yaitu Musa. Tokoh itu bernama Yosua. Meskipun ia merasa takut, Tuhan menyertai dan memberi janji serta kekuatan. Nah, di sini Ibu akan menanyakan, mengapa Allah memilih Yosua menggantikan Musa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan kalau yang tahu. Ada yang tahu mengapa Allah memilih Yosua menggantikan Musa? Karena dia orang yang setia dan pemberani. Iya, benar, karena dia orang yang setia dan pemberani. Lanjut, kita masuk ke TP dan KKTP. Sebelum kita masuk ke TP dan KKTP, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu TP? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran. Iya, TP itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui pelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mengenal Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin pada kisah Yosua yang dipilih Allah sebagai pemimpin bangsa Israel dan berusaha meneladan Yosua dengan membiasakan diri untuk taat melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya KKTP. Nah, KKTP kita ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin pada kisah Yosua yang dipilih Allah sebagai pemimpin bangsa Israel berdasarkan Yosua bab 1 ayat 1 sampai 11 secara bergotong royong dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu meneladani Yosua dengan membiasakan diri untuk taat melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari
berdasarkan Yosua bab 1 ayat 1 sampai 11 secara bergotong royong dengan benar. Nah, setelah kita melihat tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaiannya tujuan pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Yang akan memimpin orang-orang Israel. Halo adik-adik semua, cerita Alkitab anak hari ini berjudul Yosua menggantikan Musa. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini berasal dari Yohanes 14 ayat 3. Mari kita baca ayat hafalan ini bersama-sama ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, semua murid di kelas Ibu Susi sedang menantikan perjalanan kelas. Ini akan sangat menyenangkan. Devin berbisik kepada temannya, Dennis. Ya, kamu benar. Dennis menjawab dengan bersemangat. Tapi apa surat izin kamu sudah ditandatangani? Ingat loh, Ibu Susi bilang kita tidak bisa ikut pergi kalau tidak ada tanda tangan di surat izin kita. Singkat cerita, hari perjalanan tiba dan semua murid telah berkumpul di kelas. Ini adalah kesempatan terakhir bagi murid-murid untuk menyerahkan surat izin mereka. Dan saat itu, Devin sadar bahwa dia tidak membawa surat izinnya. Ya, Devin harus tinggal di kelas lain sementara teman-teman sekelasnya melakukan perjalanan. Devin sangat kecewa. Adik-adik tahu tidak? Hal seperti itu juga terjadi pada Musa di akhir hidupnya loh. Yuk kita dengarkan kisahnya. Dengan tuntunan Tuhan, Musa telah dengan aman memimpin bangsa Israel selama bertahun-tahun. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dari Mesir sampai ke tepi Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Musa sebenarnya ingin pergi bersama mereka. Akan tetapi,
Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh bangsa Israel. Jadi, Musa menulis sebuah pesan untuk mereka. Pesan itu adalah kitab Bilangan, salah satu kitab di Alkitab kita sekarang. Di dalamnya, Musa mengingatkan orang-orang Israel tentang semua hal indah yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang indah untuk hidup mereka. Kasihilah, Musa akhirnya meletakkan penanya dan keluar untuk berbicara pada orang-orang Israel. Sekarang aku sudah berumur 120 tahun. Musa memberitahu mereka, Aku tidak mampu lagi menjadi pemimpinmu. Tuhan telah berkata kepadaku bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Aku tidak akan pergi ke Kanaan. sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, apakah ada yang tahu apa judul video tadi? Ada yang tahu? Judul video tadi adalah Yosua menggantikan Yosua menggantikan Musa. Satu orang untuk membacakan ayat kitab suci Yosua bab 1 ayat 1 sampai 11. Untuk Rafael maju ke depan. Yosua bab 1 ayat 1 sampai 11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk diduduki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, silakan duduk Rafael. Setelah kita mendengarkan sabda kitab suci kitab Yosua tadi, Ibu mau mengajak anak-anak untuk berdiri. Kita SBK dulu. Semuanya berdiri. Tepuk diam. Aku diam. Tak bicara. Oke, silakan duduk. Anak-anak, ini adalah tugas diskusi kelompok LKPD. Nah, tugas ini bisa dikerjakan secara berkelompok. Bisa melihat kitab suci dan buku paket. Nah, Ibu akan membagikan soal.
ini tugasnya. Itu ke sini. Sorry. Anak-anak apakah sudah selesai? Oke, Ibu minta untuk kelompok 1 menyampaikan hasil kelompoknya. Untuk kelompok 1 maju ke depan salah satu. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, tugas apakah yang Tuhan berikan kepada Yosua? Memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah janji Tuhan kepada Yosua? Tuhan akan menyertai Yosua dan memberikan kemenangan dalam perang. Yang ketiga, apa yang Yosua lakukan setelah menerima tugasnya? Ia segera mempersiapkan pasukan perang untuk mengusir musuh. Yang keempat, apakah yang pantas kalian teladani dari Yosua? Yosua berani memperjuangkan kepentingan bangsanya, bersemangat dan selalu menuruti perintah Tuhan. Yang kelima, apa yang akan kalian lakukan bila diberi tugas untuk memimpin? Berani menerima tugas, berani mencoba, percaya diri, memohon pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, tugas apakah yang Tuhan berikan
Apa yang Yosua lakukan setelah menerima tugasnya? Ia segera mempersiapkan pasukan perang untuk mengusir musuh. 4. Apakah yang pantas kalian teladani dari Yosua? Yosua berani memperjuangkan kepentingan bangsanya, bersemangat dan selalu menuruti perintah Tuhan. 5. Apa yang akan kalian lakukan bila diberi tugas untuk memimpin? Berani menerima tugas, berani mencoba, percaya diri, memohon pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, itulah penyampaian diskusi dari kami. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, setelah presentasi kelompok, mari kita bersama-sama menyampaikan kesimpulan materi. Yang pertama, tugas apakah yang Tuhan berikan kepada Yosua? Jawabannya, memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa janji Tuhan kepada Yosua? Jawabannya, Tuhan akan menyertai Yosua dan memberi kemenangan dalam perang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Yosua lakukan setelah menerima tugasnya? Jawabannya, ia segera mempersiapkan pasukan perang untuk mengusir musuh. Pertanyaan yang keempat, apakah yang pantas kalian teladani dari Yosua? Jawabannya, Yosua berani memperjuangkan kepentingan bangsanya, bersemangat dan selalu menuruti perintah Tuhan. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan kalian lakukan bila diberi tugas untuk memimpin? Jawabannya, berani menerima tugas, berani mencoba, percaya diri, memohon pertolongan Tuhan. Anak-anak, tadi setelah kita menonton dan membaca kitab suci, sekarang Ibu akan memberikan soal latihan secara mandiri.
pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita